Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Psikologi Universitas Islam Riau dengan mata kuliah Bahasa Indonesia kelas E. Kami memiliki dosen pengampu yaitu Bapak Albert SPD MPD. Di sini kami berposisi sebagai kelompok 8 akan mencoba mempresentasikan hasil diskusi kami tentang apa itu konsep artikel, syarat-syarat artikel, dan langkah-langkah menulis artikel. Baiklah, sebelum kami mempresentasikan hasil diskusi kami, alangkah baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Aryana Dwi Cahayaning dengan NPM 2081 10165, ada Batistuta Wibi Hidayah dengan NPM 2081 10108, ada Melia Wahyuni dengan NPM 2081 10200, ada Raji Putra Valesagala dengan NPM 2081 10097, dan ada juga Siti Hartati dengan NPM 2081 10157. Baiklah, tentang materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Batistuta. Kepala Batistuta, kami persilahkan. Artikel ialah suatu karangan prosa di dalam media massa dengan pembahasan pokok masalah yang dibahas secara lugas. Artikel ialah suatu karangan tertulis dengan panjang yang tidak ditentukan, dengan tujuan untuk menyampaikan gagasan serta fakta dengan maksud mendidik, menghibur, dan meyakinkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel merupakan suatu karya tulis yang ditulis secara lengkap. Dua, syarat artikel. Bahasa yang digunakan dalam artikel disesuaikan dengan model artikel populer, ilmiah, dan ilmiah populer. Yang kedua, tulisan harus orisinal, bukan jiplakan dari orang lain. Yang ketiga, topik tulisan bersifat respon dari sebuah peristiwa. Yang keempat, ide artikel adalah murni dari ide penulis dan mengambil sebagian dari sumber referensi, studi pustaka, buku, dan lain sebagainya. Yang kelima, penulisan artikel tidak terikat oleh waktu, bentuk berita, gaya bahasa, dan teknik penulisan lainnya. Yang ketiga, langkah-langkah menulis artikel. Yang pertama itu tentukan tema. Dalam menulis artikel, tema haruslah spesifik. Semakin spesifik, semakin menarik minat bacanya. Yang kedua, tetapkan tujuan penulisan. Kebanyakan artikel, apalagi dalam artikel jenis deskripsi dan narasi, tidak menyatakan tujuan penulisan secara tersurat, melainkan tersirat. Yang ketiga, rumuskan ide pokok atau masalah. Biasanya, perumusan masalah dalam bentuk pertanyaan. Hanya saja, dalam penulisan artikel, deskripsi, atau narasi, rumusan masalahnya tidak tersurat, tapi tersembunyi di balik alur tulisannya. Terus, kembangkan tema dan pembahasan sesuai dengan jenis artikel. Dan yang terakhir, buatlah kesimpulannya. Ayo jangan malas cuci tangan biar hidup sehat. Menjaga kesehatan tubuh bisa dimulai dari hal-hal yang paling sederhana. Mencuci tangan misalnya. Mulai sekarang jadikan cuci tangan sebagai bagian dari gaya hidup Anda. Tangan Anda adalah organ tubuh yang paling vital untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Dari tangan inilah akan tercipta karya-karya yang indah. Namun, dari tangan jugalah berbagai penyakit bisa menular. Tanpa disadari, aktivitas sehari-hari membuat tangan selalu bersentuhan dengan benda-benda. Mulai pulpen, keyboard komputer, gagang pintu, dan benda-benda lain. Sementara itu, kita tidak pernah tahu apakah benda-benda yang kita pegang tersebut bebas dari kuman dan virus. Nah, untuk mencegah bakteri atau virus berpindah ke dalam tubuh, ada baiknya lakukan cuci tangan khususnya sebelum dan sesudah makan. Di tengah maraknya berbagai virus baru belakangan ini, cuci tangan menjadi salah satu senjata dasar untuk mengatasinya. Manfaat cuci tangan untuk kesehatan memang sudah diakui, namun masih banyak orang yang enggan melakukannya. Padahal seiring aktivitas yang Anda lakukan, tangan pun akan dipenuhi kuman, bakteri, dan virus yang sudah siap memasuki tubuh Anda. Tak harus masuk melalui mulut, tapi bisa juga melalui mata atau hidung. Penyakit infeksi umumnya menyebar melalui kontak tangan ke tangan, termasuk demam
biasa atau common cold, flu, dan beberapa kelainan sistem pencernaan seperti diare. Cuci tangan juga diwajibkan sebelum dan sesudah menyiapkan makanan, terutama cuci tangan. Terutama mencuci tangan juga menjadi sangat penting sebelum makanan, setelah menyentuh hidung, setelah batuk atau bersin ke tangan, sebelum atau setelah menangani luka atau sayatan, sebelum atau sesudah menyentuh sampah. Cuci tangan dapat mencegah sakit pada anak. Untuk itu, biasakan cuci tangan pada anak sejak dini. Baiklah, sekian video presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.